kembang api karena saya percaya semuanya itu seperti koin bermata dua gitu ya, tergantung kita mau lihat sisinya dari mana. Dan kalau misalnya untuk Anda yang mungkin senang dengan kembang api atau perayaan, ingat harus berhati-hati dan ini mungkin harus juga ini ya, ada lihat safety-nya juga. Jangan sampai kita mungkin menyalakan kembang api malah merugikan diri kita atau orang lain. Betul sekali, dan saya yakin pemirsa juga pasti sudah tahu ya beritanya, tidak hanya satu tapi sempat ada beberapa kejadian atau insiden yang kurang menyenangkan. Benar. Salah satunya yang besar itu terjadi di Cilincing, Jakarta Utara, di mana ada sebuah kembang api, bentuknya adalah flare parasut. Jadi kan dia itu akan terbang entah kemana. Dan akhirnya dia mendarat di sebuah rumah ya, di sebuah lokasi yang menyebabkan satu orang itu terkena luka bakar dan beberapa rumah semi permanen itu akhirnya menjadi rusak sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggalnya. Benar juga, dan bukan cuma rumah, ada juga 2 kapal nelayan yang terbakar juga. Dan ini mungkin memang harus kita perhatikan sekali, jangan sampai terjadi kembali. Karena kalau kita lihat juga setiap tahun pasti ada kejadian seperti ini ya Bu ya. Jadi kalau memang senang menikmati kembang api, ya please sekali lagi dengan sangat hati-hati ya. Oke, kita lihat ya tayangannya untuk berikut ini. Here we go. Ya pemirsa, perayaan malam tahun baru yang biasanya menjadi momentum bahagia bagi masyarakat kini harus menjadi mimpi buruk bagi sejumlah warga yang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pasalnya tepat pada malam pergantian tahun di 1 Januari 2025 pukul 00.02 telah terjadi kebakaran di area Jembatan Lestari dikarenakan sebuah petasan. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Jembatan Lestari yang dimana pemirsa bisa melihat ini adalah sebuah bangunan bengkel. Bengkel yang memang hangus terbakar, hanya menyisakan batangan batu bata dengan reruntuhan puing-puing kaca dan juga beling, kayu yang memang hangus terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada malam hari di 1 Januari 2025 pemirsa. Petasan malam tahun baru bawa petaka tragis. Histeria sambut malam tahun baru yang diwarnai dengan semarak kembang api dan petasan dari orang-orang yang berkumpul di Jembatan Lestari, kawasan Cilincing, Jakarta Utara, berujung kebakaran kala petasan mengenai rumah warga terusus sebuah bengkel. Dan nyaris saja Zulkifli, pemilik bengkel yang sedang terlelap dalam tidur, meregang nyawa. Saya waktu itu tuh dalam keadaan tidur. Jadi dalam keadaan tidur itu terbangun lantaran merasa hawa panas. Setelah saya kesentak bangun, dilihat dinding bilik sebelah udah penuh api. Nah, ditambah lagi pintu buat keluar masuk udah penuh api. Jadi pas acara pesta ulang tahun baru itu ada beberapa orang di atas jembatan, mungkin dia bermain kembang api itu, bentuknya kayak parasut. Itu sebenarnya kan nggak boleh diperjualbelikan sembarangan. Kenapa bisa ada? Nah itu. Yang satu bisa meledak ke atas tuh, meluncur ke atas, yang satu marah kemari, yang parasutnya nggak bisa terbuka. Itu. Jadi langsung menghantam belakang ini bengkel. Zulkifli selamat dengan luka bakar di bagian kepala. Beruntung, pria renta itu tak hilang akal menerobos api yang telah melahap bengkel miliknya. Andaikan dirundung panik serta terlambat semenit, mungkin saja Zulkifli terpanggang api. Jadi saya tuh udah masuk panik juga, tapi nggak hilang akal. Langsung saya terobos saja tuh api itu. Jadi terobos api itulah makanya nih kebakar. Jadi kena api itu. Baru 3 langkah saya keluar dari situ, itu ambrol. Jadi ya kalau terlambat saya 1 menit lagi aja, mungkin nggak tertolong dah. Udah tuh keluar, di luar ada pintunya pintu pagar dari bambu. Saya terobos saja itu. Ya, bagaimana supaya bisa keluar? Baru sampai di luar, api sudah menyambar. Udah ngejar saya. Kebakaran itu teramat cepat hingga petugas pemadam kebakaran tak sempat padamkan api. Apalagi akses menuju TKP pun macet lantaran padatnya malam tahun baru kemarin. Ya cepat sekali sih.
Di samping itu petugas pemadam juga kurang ini, soalnya posisi lagi macet semua. Di mana-mana banyak acara, nah itu. Kita agak menyalahkan sana-sini, mungkin ini juga ujian atau apa dari yang kuasa gitu. Ya pokoknya kita ke depannya antisipasi jangan sampai terjadi begini lagi lah. Tragedi kebakaran itu nyaris merenggut nyawa istri Zulkifli. Andaikan malam tahun baru kemarin sang istri tidur di kamar yang sama dengan Zulkifli, mungkin nyawanya tak bisa tertolong. Kalau andai kata dia di dalam kamar sama saya, mungkin nggak ketolong. Soalnya dia nggak bisa jalan, di papa juga susah, selangkah-selangkah gitu. Zulkifli kehilangan bengkel yang jadi sandaran hidup, serta tempat mencari sesuap nasi untuk beberapa orang. Mapa begini ini ya nggak ada usaha lah. Nah, soalnya bengkel itu bukan saya yang kerjain, anak-anak aja. Umpamanya nambal 15.000, 10.000 dia, 5.000 saya, nah, gitu. Nah, jadi buat kegiatan anak-anak aja, nah, gitu. Ya malam aja sekarang kan cari kerjaan kan susah. Nah, jadi udah ada 5 tuh yang ikut nimbrung, ya udah ganti-gantian gitu. Ya mereka itu ini. Ya sekarang itu ya kasihan dia udah luntang-lantung aja, udah begini begitu. Tapi tak hanya bengkel yang ludes terbakar, rumah kontrakan, warung kelontong hingga 2 kapal nelayan hangus terbakar. Dan Zulkifli tentu saja derita kerugian material, termasuk beberapa surat berharga seperti diungkap berikut. Kalau masalah barang apa begitu, saya yang pertama surat-surat itu ya BPKB motor. Setelah itu STNK, kartu lansia, kartu BPJS, KTP, KK, dan lain-lain. Ya motornya alhamdulillah lagi dipakai sama anak, jadi nggak ada di dalam, selamat. Cuman itu gerobak keponakan saya, dagang cireng itu. Wah, itu habis kebakar, cuman tinggal rodanya aja. 1 bengkel, 2 warung kelontong, 1 perahu, dan rumah kontrakan. Ya rumah kontrakan sih ada sekitar 7 pintu. Memang tidak ada korban jiwa, namun harta benda hilang. Sementara itu, pelaku yang diduga bermain petasan kabarnya belum dapat dilacak lantaran kondisi jembatan lestari yang disesaki warga yang bermain petasan. Pelakunya kurang tahu juga, ratusan orang di atas jembatannya. Ya. Nggak tahu, pelakunya si A, si B-nya nggak tahu.